Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, guys. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku dan yang pernah subscribe channel aku dulu dan menonton balik video di channel aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa untuk klik button subscribe yang berwarna merah itu dan klik button like dan komen di bagian komentar di bawah. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu memang awesome, memang terbaik, guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, siapa yang tidak kenal dengan negara Rusia? Sedangkan negara Amerika Syarikat takut dengan kekuatan ketenteraan di Rusia. Semakin tahun, ketenteraan di Rusia semakin besar. Dan boleh dikatakan level ketenteraan di Rusia pada masa kini sama dengan level ketenteraan Amerika Syarikat, guys. Pendek kata, kalau kita tengok alutsista yang dimiliki oleh Rusia pada masa kini memang semua alutsista yang berteknologi tinggi, dan juga kebanyakan daripada alutsista milik Rusia ini juga dibeli ataupun diborong oleh Amerika Syarikat sendiri. Negara manapun yang menjalinkan hubungan kerjasama dengan Rusia, negara-negara itu akan ditekuti oleh negara-negara yang lain. Oke, guys, hari ini kita akan buat sedikit video reaction lagi di channel khusus militer, di mana judul tajuk ini yang ngeri. Rusia lakukan ini ke Indonesia, guncang dunia. Wow. Dimana kalau kita tengok video ini berdurasikan 8 minit. Apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini. Di akhir sekali baru kita akan bagi sedikit reaction mengenai video ini, guys. Jom. С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Presiden Jokowi, guys. Halo Ini adalah sobat Presiden pasukan Rusia. barbar. Siapa yang tidak kenal dengan negara Rusia? Admin hari ini membahas tentang hubungan negara Indonesia dan negara superpower Rusia. Kita akan tengok hubungan Indonesia bersama dengan Rusia. menginginkan Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dalam hal Ya, militer. betul. Negara Rusia adalah negara yang dikenal sebagai negara alutsista tempurnya That's yang right, mengerikan guys. itu, karena memiliki hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Dan Rusia adalah negara pemasok senjata tempur ke berbagai negara. Dan negara Rusia adalah salah satu negara musuh bebuyutan Amerika. Maka dari itu, negara manapun yang dekat sama negara Rusia pasti akan diserang sanksi oleh Amerika. Nah, lo. We will not lift sanctions until all political prisoners are freed. Setelah Indonesia memasuki reformasi, hubungan RI dan Rusia semakin menguat. Waktu itu Presiden Megawati Soekarno Putri yang membuat kedua negara akrab kembali, terutama karena pembelian jet tempur Sukhoi Su-35. Su-30 dan Su-27 maksudnya. Nah, sesudah era Megawati, Indonesia belum lagi mendatangkan senjata dari Rusia. Tapi sabar dulu, bosku. Di era Presiden Joko Widodo, Indonesia menginginkan pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Namun, terlalu banyak ke lagi, ya kan? Jadi nggak kesampaian. Kawan, guys. Rusia menyatakan terus mendukung Indonesia dalam hal militer. Rusia selalu terbuka dalam pembelian senjata tempurnya, karena Rusia memandang Indonesia adalah sebagai sahabat dekat sejak zaman Bung Karno. Maka dari itu Rusia selalu berteman dekat dengan Indonesia. Lama sudah, guys. Nah, negara Rusia itu memberi beberapa bukti bahwa niat dari kemitraan kedua negara adalah saling menguntungkan bagi Indonesia dan negara Rusia. Apakah saja itu? Berikut rangkuman beberapa upaya Rusia menjalin persahabatan dengan negara Indonesia masa kini. Rusia selalu berniat membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia menyatakan bahwa Indonesia adalah mitra kunci Rusia di Asia Pasifik.
hingga kerjasama bidang energi harus ditingkatkan kembali. Sementara ini, Rusia baru menanamkan dana untuk pengelolaan bahan mineral. Wakil Perdana Menteri Rusia, para pengusaha di negaranya sangat tertarik menanamkan modal di banyak sektor usaha di Indonesia. Apalagi setelah Ursal, perusahaan smelter sudah resmi berinvestasi senilai 3 miliar dolar di Kalimantan Barat. Nah loh. Negara Rusia mengatakan Rusia tidak pernah mengalami masalah serius ketika berbisnis di Indonesia. Sayangnya, pemerintah Jokowi belum siap menerima teknologi senjata nuklir. Mereka Indonesia bilang itu masih jauh, kita belum berpikiran hal tersebut. Duta Besar Rusia untuk Indonesia menyatakan sudah dihubungi perwakilan Indonesia soal meremajakan alat tempur atau senjata tempur TNI Angkatan Udara, yaitu jet tempur Sukhoi Su-35. Rusia sangat-sangat terbuka dan senang hati jika negara Indonesia bisa diajak kerjasama di bidang militer, yaitu untuk meremajakan senjata tempur Indonesia yang sudah usang. Tahun lalu, misi dagang dari Tartasan, anggota Federasi Rusia, menawarkan kerjasama di bidang industri alat berat dan pertahanan. Salah satunya adalah produksi helikopter. Tatarstan adalah negara pecahan Uni Soviet yang di masa Orde Lama pernah bekerjasama dengan TNI. Nah, pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia mengimpor 17 helikopter buatan pabrik industri di kota Kazan, wilayah yang paling maju di Uni Soviet saat itu, Rusia. Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi juga menggelar pertemuan dengan seterusnya Obama, yakni Presiden Rusia Vladimir Putin, di sela-sela gelaran Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Saat bertemu, Presiden Jokowi dan Putin mengungkapkan kegagumannya pada Indonesia. Putin mengatakan Rusia mempunyai sejarah dan hubungan yang begitu erat. Rusia dan Indonesia hampir tidak pernah bersinggungan. Tidak ada masalah akar yang bisa melemahkan hubungan Rusia dan Indonesia. Sebaliknya, Jokowi menuturkan hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Rusia dapat ditingkatkan di masa datang. Untuk saling melengkapi, saling mengisi, didasari saling percaya antara dua negara yang pernah dekat di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Putin pun mendukung kepemimpinan Jokowi hingga saat ini. Pria yang paling berpengaruh di dunia, versi majalah Forbes itu, mengatakan hubungan bilateral Indonesia dan Rusia akan semakin mesra di bawah kepemimpinan Jokowi 5 tahun ke depan. Rusia berkeyakinan hubungan kedua negara sebagai mitra strategis akan semakin baik di masa mendatang. Nah, suratan takdir membawa dua bangsa ini menjadi dekat. Dulu Uni Soviet merupakan salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurung PBB yang mengecam agresi militer Belanda pertama pada tahun 1948. Sesaat setelah Republik Indonesia merdeka, Uni Soviet memberi dukungan. Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vintsiki mengucapkan selamat atas lahirnya negara baru di tanah air, yaitu Indonesia. Indonesia lantas berinisiatif membuka komunikasi melalui telegram yang dikirim wakil Presiden Muhammad Hatta. Negara komunis yang nantinya menjadi Federasi Rusia itu secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan negara muda di Khatulistiwa ini mulai 3 Februari tahun 1950. Selama era Presiden Soekarno, hubungan Indonesia dan Uni Soviet mengalami masa bulan madu pada tahun 1956 sampai 1960-an. Indonesia memperoleh banyak dukungan dalam bidang militer dan ekonomi dari negara komunis tersebut, yang saat ini menjadi negara Rusia.
Tengok hubungan Indonesia bersama dengan Rusia lama sudah terjalin guys, daripada presiden-presiden pada yang dulu lagi sampailah sekarang Presiden Jokowi meneruskan legasi dalam menjalinkan hubungan bersama dengan Rusia dalam pelbagai sektor, dalam ekonomi maupun dalam khususnya dalam bidang ketenteraan. Dan kalau kita tengok, Rusia sendiri mengiktiraf Indonesia menjadi rakan sahabat di Asia yang paling rapat guys. Tengok, negara Rusia merupakan negara ketenteraan antara negara yang digeruni di dunia. Sebabkan Rusia memiliki beberapa tenaga-tenaga nuklear yang terbesar di dunia. Oleh sebab itulah, negara Amerika sendiri takut kepada negara Rusia guys. Jadi di sini, apabila Indonesia menjadi rakan sahabat kepada Rusia, akan menjadikan negara Indonesia akan mudah dikenali di dunia sebagai negara ketenteraan yang paling, boleh dikatakan paling cermelang. Pada masa kini banyak sudah alutsista Indonesia yang berteknologi tinggi yang hasil daripada kerjasama dari Indonesia dan juga Rusia dalam menjalinkan hubungan persahabatan khususnya dalam hubungan ketenteraan. Mantap guys. Siapa yang berani mengganggu Indonesia pada ketika ini? Tapi apa-apa pun memang hebat guys. Apa-apa pun kita mendoakan agar negara Indonesia akan sentiasa aman, terhindar daripada segala malapetaka guys, dan berada di naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Yang menonton video aku sampai habis, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu memang awesome, memang terbaik guys. Guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.